Polisi selidiki penipuan berkedok investasi dan arisan bodong yang diduga dikelola oleh seorang wanita selebgram asal Semarang. Siswa SD Negeri 2 Banjarsari gotong royong bersihkan sekolah pasca 2 minggu tergenang banjir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengecek langsung renovasi venue Piala Dunia U20 di Stadion Manahan Solo. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Setelah 2 minggu tergenang banjir, SD Negeri 2 Banjarsari kini dibuka kembali. Para siswa dan guru beberapa wali murid juga bergotong royong untuk membersihkan lumpur yang mengendap di lantai ruang kelas. Para siswa-siswi SD Negeri 2 Banjarsari masuk untuk kali pertama pasca banjir yang menggenang sejak awal Maret lalu. Bersama para guru dan perwakilan wali murid, siswa-siswi bahu-membahu membersihkan lumpur yang mengendap di ruang sekolah. Endapan lumpur ini merupakan imbas tergenangnya SD Negeri 2 Banjarsari selama 2 minggu dengan ketinggian air di halaman mencapai 70 cm dan di dalam ruangan kelas mencapai 30 cm. Dengan kondisi demikian, tertanggal sejak 28 hingga 11 Maret lalu, para siswa-siswi harus belajar di rumah. Sementara itu kondisi air mulai surut pada Jumat 10 Maret lalu. Dan setelah bergotong royong membersihkan lumpur pasca banjir, kini ruang kelas di SD Negeri 2 Banjarsari bisa digunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar. Pada hari ini kelas 1 dan 6 mulai aktif belajar mengajar kembali. Sementara kegiatan belajar mengajar untuk kelas 2 dilakukan di tempat parkir dan untuk kelas 3 hingga kelas 5 melakukan gotong royong membersihkan kelas lain. Tri Klorowati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banjarsari menyebut bahwa banjir yang menggenang lingkungan sekolah hingga ruang kelas tersebut sudah kali keempat terjadi. Namun pihaknya mengaku terparah memang terjadi di bulan Desember tahun 2022 lalu dan Maret tahun 2023. Kemarin kita melaksanakan pembelajaran dengan daring. Ini sudah tatap muka langsung karena kasihan dan orang tuanya pun kami sudah bekerja sama dengan orang tua yang daerah bencana lebih parah diantarkan agar anak-anak demi keselamatan anak-anak. Dan kami belajarnya satu kelas karena ya ada 2 kelas yang sudah tidak terdampak, kami buat 2 kelas dan ada di tempat lain. Dalam hal ini pihak sekolah merasa iba jika harus melibatkan para siswa-siswi untuk turut serta membersihkan lingkungan hingga ruang kelas, mengingat endapan lumpur pasca banjir tersebut cukup tebal. Meskipun harus berjibaku membersihkan endapan lumpur pasca banjir selama 3 hari, para siswa cukup senang mengikuti pembelajaran tatap muka kembali digelar dengan normal. Bersih-bersih kelas, bersih-bersih lumpur, karena lumpurnya banyak. Tadi cukup licin nggak, Dek? Apa? Cukup licin nggak? Licin, sampai segini. Banyak lumpur. Sementara hingga kini, belum ada bantuan alat kebersihan dan bentuk lain pasca banjir. Selain membutuhkan bantuan alat kebersihan, pihak kepala sekolah berharap ada bantuan relawan yang akan membantu membersihkan halaman sekolah dari endapan lumpur. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 650 madrasah yang ada di Kabupaten Pati optimis menyongsong implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran baru 2023-2024 mendatang. Upaya ini dibarengi dengan adanya bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah secara daring. Upaya implementasi kurikulum Merdeka diupayakan oleh 650 madrasah yang berada di Kabupaten Pati. Tak hanya mengikuti bimbingan teknis secara daring dengan pemerintah pusat, namun juga melakukan bimbingan dengan Balai Diklat Keagamaan Semarang
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, serta Dinas Pendidikan secara luring. Sebetulnya sudah ada 16 sekolah yang dijadikan pilot proyek implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Meski begitu, madrasah lain sebetulnya juga diberikan opsi untuk menerapkan kurikulum 2013 atau beralih ke kurikulum Merdeka. Namun jawaban sekolah didominasi memilih beralih ke kurikulum Merdeka. Hal ini dikarenakan para sekolah menganggap kurikulum Merdeka lebih spesifik mendorong siswa yang memiliki kemampuan lebih, serta mendorong siswa lain menjadi lebih berprestasi dibanding kurikulum 2013 yang sifatnya lebih general. Memang untuk yang lain ya baru persiapan bimbingan teknik semua. Jadi untuk menuju tahun pelajaran 2023-2024 semua akan dipersiapkan segalanya, insya Allah, karena ini sudah merupakan komitmen bersama teman-teman pengawas, juga sama menggiring, mengarahkan, membina, mendampingi seluruh madrasah yang ada di Kabupaten Pati ini, insya Allah seperti itu. Hingga saat ini belum ada kendala yang berarti. Hanya saja belum ada dana khusus yang dialokasikan untuk pengawalan implementasi kurikulum Merdeka ini. Dana yang digunakan sifatnya masih swadaya secara mandiri. Meski begitu, pada tahun ini direncanakan akan ada bantuan operasional sekolah majemuk yang bisa dipergunakan untuk pengawalan implementasi kurikulum Merdeka ini. Ruhani berharap ke depannya 650 madrasah tersebut dapat memahami dan menyukseskan implementasi kurikulum Merdeka yang merupakan program dari pemerintah pusat. Selain itu, pihaknya juga berharap melalui kurikulum ini, kedepannya akan dapat membimbing dan mengawal siswa-siswi yang berbakat, serta mendorong prestasi siswa-siswi supaya tergerak memiliki prestasi yang lebih. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dilantik untuk kedua kalinya sebagai Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Kini Kepala Desa Blimbing gelar pesta rakyat dengan menampilkan aneka kesenian tradisional. Sebagai ungkapan syukur atas jabatan yang telah diemban, Sutrisno selaku Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, menggelar pesta rakyat dengan menampilkan kesenian tradisional berupa kuda lumping, hingga puncaknya adalah gelaran wayang kulit dengan lakon Lahirnya Ontoseno yang dimainkan oleh Dalang Sigit Arianto dari Rembang, Jawa Tengah. Sutrisno menjelaskan pergelaran pesta rakyat yang digelar di lapangan Desa Blimbing pada Sabtu 11 Maret 2023 tersebut dimaksudkan selain sebagai ucapan syukur lantaran dirinya telah terpilih kembali sebagai kepala desa, juga sebagai upaya untuk menyatukan masyarakat yang sempat terpecah oleh penyelenggaraan pilkades lalu. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa menjadi kepala desa Blimbing adalah sebagai alat perjuangan untuk membangun desa Blimbing menjadi lebih baik dan maju. Untuk sedekah desa, jadi sekaligus satu acara kita buat dua kegiatan. Untuk tonggak pertama kita untuk melakukan kegiatan merdi desa, tidak dusun tapi desa. Dari dulu belum pernah ada. Acaranya apa aja nih, Pak? Yang pertama tadi dari pagi udah jaran nemblek atau namanya jantilan. Nanti malam jam 21 kita lanjut acara wayang kulit semalam suntuk. Farida, salah seorang pengunjung, mengaku antusias dengan aneka kesenian tradisional yang dipentaskan. Ia menikmati gelaran pesta rakyat tersebut bersama dengan teman-temannya. Senang, cuma ya sangat disayangkan karena tadi sempat hujan sebentar, cuma sekarang udah nggak hujan. Ini dalam rangka apa sih, Pak? Oh, jangan tahu. Ini kalau nggak salah itu dalam rangka syukurannya Pak Lurah 2 periode, Mas. Antusias warga dari berbagai macam kalangan pun terlihat dari banyaknya yang datang untuk melihat gelaran pesta rakyat. Para warga nampak menikmati acara tersebut. Selain orang dewasa, banyak anak-anak yang turut memeriahkan syukuran yang bertajuk pesta rakyat tersebut. Dari Kendal, Unggul Priambodo, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Polisi kini tengah menyelidiki aduan penipuan berkedok investasi dan arisan bodong yang diduga dikelola oleh seorang wanita selebgram di Kota Semarang. Selain memeriksa pengadu serta pendalaman bukti rekening koran dan bukti transfer bank, polisi juga tengah memeriksa saksi korban untuk pengumpulan jumlah dana yang diduga dibawa lari oleh bandar. Kasus penipuan berkedok investasi, arisan dan pinjaman berjangka di Kota Semarang terus didalami oleh petugas unit pidana umum Satreskrim Polrestabes Semarang. Para korban segera diminta melengkapi berkas agar penyelidikan segera ditingkatkan menjadi penyidikan. Hingga saat ini para korban masih menunggu untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka juga diminta untuk berkomunikasi dengan korban lain yang belum terdata. Hingga saat ini sudah ada 50 orang yang menjadi korban dari bandar arisan dengan kerugian total hampir mencapai 3 miliar rupiah. Atas namanya dia ternyata itu bukan, itu bikinan dia sendiri, rekayasa. Dari handphone dia yang lainnya? Iya. Buat lagu itu ya Pak? Iya betul. Makanya kita terpercaya, karena kita udah kenal sama dia itu udah lama banget. Iya. Ya sekitar 7 tahunan adalah. Membernya ada berapa tuh Mbak? Membernya kemungkinan ada 50 ya. Dan kita ini yang lapor karena ada di Semarang, yang di Semarang, kebanyakan di luar kota. Teman-temannya dia banyak soalnya ada di luar kota, di Palembang, di mana banyak sekali. Dari keterangan Kanit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang, Ibnu Andika Oktavian Saputra, saat ini polisi masih memerlukan keterangan dari para saksi untuk membuktikan aliran dana dengan memeriksa rekening koran maupun bukti transfer bank yang telah disetorkan kepada pihak bandar. Karena dalam penyelidikan walaupun pengaduannya baru sampai kami baru memeriksa para pengadu
dan kami masih butuh keterangan para saksi. Berapa sih pengaduannya yang kemarin masuk? Sementara baru satu aduan. Nah, dari beberapa orang. Dan itu pun kami harus masih buktikan karena kan kami kalau misalnya mau mencari itu seperti rekening orang, transfer, apakah kita mencari terpidananya dulu. Sebelumnya, para korban investasi dan arisan bodong sudah mencari keberadaan selebgram Yoko Oktaviani, sekaligus pengelola arisan di rumah Kediri maupun rumah di Semarang. Namun di kedua tempat tersebut, para korban tidak menemui keberadaannya. Bahkan saat dihubungi, nomor teleponnya tidak aktif dan akun media sosialnya hilang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pelaku penggelapan puluhan sepeda motor dan mobil dengan modus rental diamankan aparat Polrestabes Semarang. Dari kasus ini, petugas berhasil mengamankan 20 unit sepeda motor dan 2 unit mobil. Nurul Hamidah Sarini, 42 tahun, warga Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus rental. Pelaku ditangkap di Kabupaten Jepara usai mengetahui pelaku dilaporkan oleh sejumlah korbannya di kepolisian. Di hadapan petugas, pelaku mengaku aksinya tersebut dilakukan sejak Januari tahun 2022 hingga Januari tahun 2023. Dengan merental kendaraan sepeda motor dan mobil, dirinya kemudian menggadaikan unit kendaraan dan tidak ditebus kembali. Saya rental terus saya gadaikan. Gimana Mbak? Jelasin Mbak. Saya rental terus saya gadaikan. Gadaikan semua? Iya. Buat apa Mbak? Uangnya buat apa? Buat biaya gitu. Dari total kendaraan? Berapa? Setiap gadai. Bervariasi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Sardo Lumban Turuan, diketahui merental mobil dan motor dengan perjanjian biaya sewa Rp400.000 hingga Rp700.000 untuk sewa motor selama 10 hari. Sedangkan untuk biaya sewa mobil sebesar Rp2,5 juta selama 14 hari, dan pelaku wajib mengabsenkan unit mobil ke pemiliknya. Kasat Reskrim menambahkan, hingga saat ini sudah ada 7 korban aksi penggelapan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, pihak kepolisian menghimbau agar masyarakat yang pernah berhubungan dan menjadi korban untuk segera melapor ke Polrestabes Semarang. Sampaikan kepada masyarakat yang mungkin pernah berhubungan dengan Ibu Nurul dan mengalami perlakuan yang sama atau peristiwa yang sama, silakan untuk melaporkan ke Polrestabes Semarang agar bisa kita tidak lanjuti lagi. Kepada tersangka Ibu Nurul, kita terapkan pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Hingga saat ini sebanyak 20 sepeda motor dan 2 unit mobil tersebut masih diamankan di Mapolrestabes Semarang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan, maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV.
Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengecek langsung renovasi venue Piala Dunia U20 Stadion Manahan pada Minggu 12 Maret 2023. Pengecekan yang dilakukan merupakan rangkaian 6 stadion yang akan dijadikan venue Piala Dunia pada Mei hingga Juni 2023 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pengecekan Stadion Manahan Solo pada Minggu 12 Maret 2023. Dalam pengecekan tersebut, Erick Thohir didampingi oleh Menpora Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa, kemudian Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Pengecekan ini dilakukan sebelum FIFA melakukan finalisasi peninjauan venue Piala Dunia U20 pada akhir Maret tahun 2023. Kedatangan rombongan PSSI ke Stadion Manahan langsung meninjau bagian luar Stadion Manahan dengan naik mobil listrik. Selanjutnya Erick Thohir menuju ke ruang ganti pemain, tribun hingga lapangan. Usai melakukan tinjauan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bahwa pihaknya sebelumnya melakukan peninjauan serupa di Stadion Jakabaring Palembang, yang kemudian berlanjut ke Stadion Manahan Solo. Salah satunya mengenai embes marketing, itu bahasa kerennya. Kalau bahasa mudahnya, jangan sampai ada sponsor FIFA yang bertabrakan dengan kegiatan yang ada di sekitar stadion. Ya. Nah, ini yang kita harus jaga, dan itu saya rasa bukan sebuah kerjaan yang sulit lah. Ya. Jadi saya juga akan meminta nanti kayak ada logo BUMN seperti Taman BNI, mungkin kita tutup dulu selama penyelenggaraan, karena kita kan harus pastikan FIFA ada sponsor apa. Menurutnya, FIFA akan datang ke Indonesia untuk melakukan pengecekan 6 venue Piala Dunia pada tanggal 21 sampai 27 Maret mendatang. Sedangkan pihaknya memastikan bahwa untuk pengecekan FIFA di Stadion Manahan Solo pada tanggal 25 Maret. Erick Thohir juga menyebut Piala Dunia U20 ini merupakan event terbesar kedua FIFA setelah Piala Dunia. Atas dasar itu pihaknya sangat serius menjadi tuan rumah U20. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali beserta Ketua Panitia Penyelenggara FIFA U20 World Cup 2023 Erick Thohir secara maraton meninjau venue calon penyelenggara pertandingan Piala Dunia U20 tahun 2023. Peninjauan atau pengecekan kesiapan venue untuk Piala Dunia U20 tersebut dilakukan pada Minggu 12 Maret 2023, di mana pengecekan tersebut dilakukan di Stadion Manahan Solo dan beberapa lapangan pendukung di Solo, seperti Kota Barat dan Sriwedari. Stadion yang dipersiapkan untuk menghelat laga final tersebut menjadi venue krusial yang butuh perhatian khusus. Dengan status menjadi penyelenggara laga final turnamen yang diikuti 20 negara tersebut, Manahan bakal menjadi pusat perhatian luas dunia. Menpora Zainuddin Amali menjelaskan bahwa pihaknya harus memberi pendampingan dan membantu memberi solusi, mengingat Piala Dunia U20 sangatlah penting.
Pada akhir Februari lalu, FIFA dalam kunjungannya ke kota Solo memberi sejumlah catatan berkaitan dengan renovasi. Mereka meminta peningkatan kualitas rumput lapangan, penambahan anti-slippery floor dan pemasangan rumput sintetis di area sekeliling lapangan pertandingan. Selain itu, Pemkot Solo juga diperintahkan melakukan perbaikan minor fasilitas toilet untuk penonton. Tak terkecuali, kewajiban renovasi media tribun, pembuatan kamera platform, penambahan CCTV, pembongkaran pagar tribun yang menghalangi pemandangan penonton, serta penambahan flagpole. FIFA juga menginstruksikan adanya penataan kawasan stadion, tes commissioning lampu lapangan, dan perbaikan lampu area parkir serta pembuatan garis parkir. Diskusikan dengan beliau dan bagaimana yang disampaikan oleh Pak Erik Ketua PSSI, untuk Solo ini sudah bisa dipastikan menjadi tempat final. Saya kira ini menjadi semangat tersendiri untuk pemerintah Kota Surakarta, Solo, dan saya lihat bahwa komitmen pemerintah sebagaimana tertuang di dalam Positive Agreement sudah dijalankan dengan baik oleh Mas Wali Kota. Hingga kini seluruh catatan dari FIFA tersebut tengah dibenahi secara masif oleh Pemkot Solo dengan bantuan dari Kementerian PUPR. Diyakini proses pengerjaannya dapat diselesaikan sebelum kedatangan FIFA pada 25 Maret mendatang. Dari peninjauan yang dilakukan, progres renovasi di Stadion Manahan dapat dikatakan mendekati selesai, termasuk juga penanaman rumput lapangan yang sudah pada tahapan top dress dan penyulaman. Demikian pula dengan pergeseran gerbang stadion sesuai dengan permintaan dari FIFA. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.